Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Aisyah Fadila, NIM 234011110061 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Saya akan menjelaskan materi bimbingan konseling. Nah, apa sih bimbingan konseling itu? Secara etimologi, konseling berasal dari bahasa Latin consilium, dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh kalian. Wawasan, pengetahuan, penanganan, dan penyikapan terhadap suatu kasus dapat diartikan sebagai upaya untuk menghadapi suatu kasus yang dialami oleh seseorang. Ngomong-ngomong, tujuan konseling apa sih teman-teman? Tujuan konseling untuk membantu memahami diri dan lingkungan, untuk membantu mengatasi permasalahan, untuk membantu mengembangkan dan memberdayakan potensi diri, dan masih banyak lagi. Fungsi konseling apa ya? Fungsi utama dari konseling adalah membantu seseorang untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Tapi ada juga sejumlah fungsi lain dari konseling, yaitu 1. Fungsi pemahaman. Dalam hal ini, konseling diharapkan dapat membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensi diri dan lingkungannya, atau pendidikan, pekerjaan, dan norma-norma agama. Ketika sudah paham, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 2. Fungsi preventif. Fungsi preventif berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Hal ini dilakukan agar masalah tersebut tidak dialami kembali oleh konseli. 3. Fungsi pengembangan. Dengan adanya konselor diharapkan selalu senantiasa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan konseli agar lebih baik. Teknik bimbingan yang biasa digunakan meliputi pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok, atau curah pendapat, atau brainstorming, homeroom, dan karya wisata. 4. Fungsi penyembuhan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami sejumlah masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. 5. Fungsi penyesuaian. Dengan adanya konseli diharapkan dapat membantu konseli agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya secara dinamis dan konstruktif. 6. Fungsi perbaikan. Fungsi konseli ini untuk membantu konseli agar dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Konselor akan melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli agar memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat. 7. Fungsi fasilitas. Konseli diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, selaras, serasi, dan seimbang dalam seluruh aspek diri konseli. 8. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu membantu konseli agar dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini juga memfasilitasi konseli supaya terhindar dari kondisi yang menyebabkan penurunan produktivitas sehari-hari. Jadi, lingkup merupakan batasan yang memisahkan suatu bidang dengan bidang lainnya. Apabila tidak ada ruang lingkup, maka batasan suatu bidang tidak akan jelas. Oleh karena itu,
Dalam pakparan bimbingan konseling pun terdapat beberapa ruang lingkup khusus. 1. Segi pelayanan. 2. Segi sasaran. 3. Segi fungsi. 4. Segi karir dan pendidikan. 5. Segi sosial, budaya. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program, pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip itu adalah 1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseling. 2. Bimbingan dan konseling sebagai proses individualis. 3. Bimbingan menekankan hal yang positif. 4. Bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. 5. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan konseling. 6. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Secara umum, asas adalah sumber dasar hukum dalam menjelaskan suatu hubungan dengan orang lain sesuai norma dan ketentuan yang berlaku. Dan asas itu yaitu 1. Asas kerahasiaan, 2. Asas kesukarelaan, 3. Asas keterbukaan, 4. Asas kegiatan, 5. Asas kemandirian, 6. Asas kekinian, 7. Asas kedinamisan, 8. Asas keterpaduan, 9. Asas keharmonisan, 10. Asas keahlian, 11. Asas ahli tangan kasus, 12. Asas tuturi handayani.